Dia murni, memang harapannya murni pengembangan atau konservasi padang lamun ini murni untuk mendorong semakin kuatnya ekosistem kita, ekosistem yang ada di lingkungan manusia untuk menyerap karbon. Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Halo Sobat RRI, hari ini di podcast RRI Sibolga, saya Halis Pasaribu dan Damai Menrofa. Damai Menrofa bakal ngebahas tentang ekosistem yang ada di laut. Khususnya tadi kita ngebahas tentang ada 3 ekosistem yang ada di lautan Bang ya. Ya, Pertama ada terumbu karang, ada mangrove dan juga padang lamun. Nah, tapi kali ini kita ngebahasnya si padang lamun ya, Bang, Bang Dame ya. Nah, bicara tentang padang lamun Bang Dame, saya sejujurnya sangat baru dan jujur aja baru pertama kali dengar tentang padang lamun ini. Ya. Kira-kira itu apa ya Bang ya padang lamun? Ya, jadi di ekosistem laut itu kan memang selain 2 yang disebutkan tadi, yaitu mangrove dan terumbu karang, ada 1 ekosistem yang juga sangat penting. Dan kalau bagi kami cenderung dilupakan eksistensinya. Kenapa? Karena tidak banyak program yang menyentuh dia. Padahal dia ekosistem yang sangat-sangat penting. Itu yang tadi namanya padang lamun. Padang lamun. Sederhananya kalau bagi masyarakat pesisir sebenarnya sangat familiar padang lamun ini. Dia bukan rumput laut ya, karena dia tidak berada di kedalaman. Ya, dia cuma ada di perairan dangkal kisaran antara 1 sampai 2 meter. Biasanya tumbuh di perairan mana aja, Bang? Kalau di Tapteng itu dan Sibolga ada di WI misalnya yang dekat. Di Poncan banyak, hampir lingkarannya itu padang lamun. Kemudian di Kalangan juga ada, di banyak tempat. Bahkan di pulau-pulau kecil, di Mursala, di Pulau Ungge itu juga bisa kita temukan. Berarti memang dia tumbuhnya di sekitar pinggir-pinggir pantai gitu ya, Bang ya? Iya. Kalau gitu saya pernah lihat padang lamun kalau nggak salah ya, Bang. Kalau saya nggak salah lihat ya, itu ada di sekitaran pantai Sitris-Tris kalau Abang tahu. Mungkin kayaknya tapi ada memang juga. orang sekitar tidak tahu kalau itu memang padang lamun. Jadi bisa dibilang seperti sampah laut yang tiba-tiba surut, dia dianggap biasa ke pantai ya, membuang ke pinggir pantai gitu. Iya. Dia memang seperti rumput biasa. Rumput biasa. Bentuknya panjang-panjang biasanya. Tapi kalau dia tenggelam di air, dia kayak berdiri gitu ya, Bang ya? Iya, itu padang lamun namanya. Itulah padang lamun. Nah, padang lamun ini ekosistem yang sebenarnya cukup kaya dengan biodiversitas atau keberagaman hayati. Ikan-ikan kecil di sana ada. Kemudian kalau yang lebih spesifik misalnya dia ini menjadi makanan penyu hijau. Makanan penyu hijau. Salah satu jenis satwa dilindungi di laut. Tapi kan penyu hijau tubuhnya hidupnya nggak di perairan dangkal, Bang ya? Ada yang di perairan dangkal juga? Tempat makannya kan ke situ. Berarti mereka makannya ke perairan dangkal. Perairan dangkal. Gitu. Nah, kalau yang penyu yang di perairan dalam itu nggak banyak memang. Memang penyu ini adalah satwa yang bisa menjelajah sampai ratusan kilometer. Tapi kemudian kalau untuk cari makannya dia tetap punya tempat-tempat spesifik, yaitu penyu hijau tadi yang makannya di padang lamun. Kemudian hewan spesifik apalagi dugong. Kita sering dengar itu namanya ikan duyung kali ikan duyung. Iya, ikan duyung. Makanannya juga padang lamun ini? Dia biasanya di banyak tempat dugong itu memang dia hidup di ekosistem yang ada padang lamun. Nah, memang uniknya di Sibolga Tapteng ini tidak banyak testimoni yang saya dengar keberadaan juga dugong. Nggak pernah lihat ada orang yang ya, kalau di Indonesia Timur dugong ini bahkan menjadi objek wisata. Jadi wisatawan suka melihat gitu kan, menyaksikan dugong beraktivitas gitu. Berarti memang dikonservasi atau dibudidayakan si ikan? Tidak dibudidayakan sebenarnya. Memang dilepas tapi dia berkumpul di satu titik gitu ya kali ya. Gitu. Nah, kalau mau lanjut soal cerita padang lamun, selain dia memang menjadi ekosistem yang kompleks, padang lamun ini dalam isu perubahan iklim atau climate change itu memang sangat penting ya. Karena dari berbagai penelitian, padang lamun ini 1 hektar padang lamun itu dia punya kemampuan menyerap karbon dioksida lebih besar daripada hutan hujan tropis. Puluhan ribu ton metrik yang dia bisa serap. Dan dia menyimpannya di dalam sedimen laut. Ya, sederhananya gini, kalau semakin banyak ekosistem padang lamun di dunia ini, maka akan semakin banyak karbon dioksida yang bisa diserap. Oke. Kira-kira begitu sederhana. Oke, melihat memang fungsi si padang lamun ini lumayan
kompleks ya Bang ya. Apakah memang ada budidaya padang lamun untuk saat ini Bang? Nah, itu yang saya bilangkan tadi, cenderung dilupakan. Oh gitu Iya, ya. karena memang apa ya, eh mengkonversinya dalam nilai-nilai ekonomi memang mungkin tantangannya. Karena pertanyaan sederhana, kalau mangrove misalnya, Mangrove kan banyak budaya mangrove. banyak. Terumbu karang banyak budaya terumbu karang Iya. gitu. Orang kayak ada apa namanya? Ada program-program memang khusus untuk budidaya Betul. tersebut. Tidak hanya Kalau budidaya. si Parandamonia saya benar-benar sangat-sangat newbie ya, baru-baru dengar sekali Iya, Bang. betul Bang Dame. betul. Nah, mangrove banyak apa namanya? Banyak kekayaan hayati di dalam. Bahkan di lokasi mangrove yang cukup padat saja bisa ada program pembuatan apa namanya? Semacam tambak di tengahnya tanpa harus merusak ekosistemnya. Tapi dia bisa menjadi semacam tempat pembudidayaan ikan. Nah, kalau terumbu karang di bawah laut banyak dikembangkan sebagai tempat wisata. Orang snorkeling, diving bisa ke sana. Nah, padang lamun ini memang tidak ada ya. Kalau belum ada kali ya, Bang Dame. Kalau kemudian ingin dikonversi dalam project atau program yang bernilai ekonomi, memang agak sulit mengkonversinya. Oke, gitu ya. Jadi dia murni, memang harapannya murni pengembangan atau konservasi padang lamun ini murni untuk mendorong semakin kuatnya ekosistem kita, ekosistem yang ada di lingkungan manusia untuk menyerap karbon. Berarti memang untuk saat ini belum ada budaya yang mengkhususkan si padang lamun ini. Kalau di kita belum ada. Tapi di kota-kota lain mungkin sudah ada. Di banyak tempat sih ada juga sih yang sudah menjadikannya sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi. Okay. Nah, kalau memang begitu Bang Dame, kalau memang sudah ada yang membudidayakan, apakah ini bakalan menjadi salah satu sustainability atau berkelanjutan atau cuma sekedar tren-tren atau FOMO saja Bang Dame? Iya, bukan budidaya ya, tapi konservasi. Konservasi, betul. Upaya perlindungan. Jadi dia dilindungi agar kemudian tidak dirusak, kemudian dijaga agar kemudian kawasan padang lamun itu dia bisa berkembang gitu ya. Harapan kita ya jangan cuma tren-trenan, karena kemampuan yang dia yang luar biasa tadi itu. Dunia sekarang di banyak negara sedang berusaha untuk bahkan ya, kalau pernah dengar yang namanya perdagangan karbon atau carbon trade. Di Indonesia kebijakannya sudah dibuat. Setiap perusahaan bisa berdagang karbon. Bahkan setiap perusahaan sekarang diberikan beban untuk bertanggung jawab terhadap karbon yang dia buat, yang dia hasilkan. Dia harus bayar itu. Nah, sementara ada satu ekosistem kaya yang sebenarnya cukup banyak di perairan Indonesia. Kenapa? Kita kan Indonesia ini kan kepulauannya banyak. Betul. Perairan dangkalnya juga pasti banyak. Betul, Bang. Ada banyak ekosistem padang lamun di Indonesia yang bisa dijaga, dilestarikan. Untuk apa? Untuk menyerap karbon tadi. Berarti Mas, saat ini memang fungsi utama si padang lamun ini cuma untuk penyerapan karbon tadi, Bang ya. Ya, termasuk yang tadi ya, dia menjadi biota gitu ya, menjadi kawasan. Tapi kita lihat Bang Dame ya, di kawasan mungkin Sibolga atau Pantai Tengah di perairan pantai kita mungkin menemukan padang lamun sebagai bisa dibilang kesannya seperti sampah ya Bang ya. Karena memang dia terombak ke pinggir pantai dan orang tidak tahu kalau itu sebenarnya berfungsi dan bermanfaat. Nah, itu gimana ya Bang sebagai pemerhati lingkungan, itu bakalan kita biarin aja atau mungkin gimana? Ya, kalau dari kami, dari Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat, padang lamun ini saya juga pernah susun gitu ya, susun semacam program untuk konservasi padang lamun. Cuman ya itu tadi tantangannya memang, karena banyak yang belum tahu ya. Bukan gini, Bang. Jadi kan untuk program ini kadang-kadang memang itu kita ditanya, apakah kemudian program ini bernilai ekonomi nggak ke masyarakat? Itu kadang-kadang pertanyaannya. Ekonomi dulu nih soalnya. Ekonomi dulu soalnya. Padahal menjaga padang lamun, menjaga ekosistem padang lamun ini bisa lebih lestari ke depan, itu lebih dari nilai ekonomi. Karena kita menjaga kehidupan kita yang lebih baik, menjaga menjaga iklim kita yang lebih baik. Ini kan lebih dari uang. Betul sekali. Untuk masa depan sebenarnya. Masa depan. Karena masa depan bukan cuma sekedar ekonomi aja. Iya, betul. Betul. Oke, kalau memang si padang lamun ini bisa dibilang fungsinya sangat bagus ya Bang. Apakah mungkin ada saat ini pihak-pihak yang sudah tahu fungsinya bagus tapi ingin merusak atau gitu? Ada nggak Bang? Abang pernah dengar? Secara langsung upaya pengerusakan terhadap padang lamun memang tidak ada. Tapi secara tidak langsung banyak. Sampah.
Sampah pantai yang sampah yang dihasilkan nyangkut di Padang Lamun gitu. Iya. Oke. Jadi sampah ini menjadi semacam ancaman bagi Padang Lamun. Jadi kalau misalnya pernah jalan-jalan ke Poncan misalnya, di sana kan banyak sampah ya, harus jujur aja kita ya. Saya belum pernah sih Poncan. Poncan itu memang semacam jadi tong sampahnya dari Sibolga ini ke sana. Itu dari wisatawan atau memang yang terbawa arus, Bang? Ya dari mana-mana. Bisa juga dari wisatawan yang mungkin yang tidak peduli terhadap lingkungan, bisa dari masyarakat yang kota Sibolga atau Pulau Tengah yang terbawa air sungai, kemudian masuk ke laut, terombang-ambing bawa arus ke Poncan. Nah, keberadaan sampah di kawasan Padang Lamun ini kan menjadi faktor yang menghambat Padang Lamun bekerja. Nah, sederhana bekerja itu apa? Padang Lamun itu kan dia menyerap karbon dalam proses fotosintesis. Iya, sama seperti kinerja pohon pada umumnya. Daunnya menyerap karbon, kemudian diubah jadi oksigen. Keberadaan sampah di kawasan ekosistem Padang Lamun ini mengganggu kemampuan si Padang Lamun untuk menyerap karbon itu tadi. Itu tantangannya. Berarti kita selain membudayakan Padang Lamun yang baik dan menjaganya, kita juga harus mengkontrol dengan sampah yang ada di sekitarnya. Bang Dame ya. Oke, terakhir Bang Dame, pesan-pesan buat pendengar RRI yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya Padang Lamun, mungkin Bang Dame bisa perkenalkan. Ya, tadi kita udah cerita soal apa itu Padang Lamun ya. Sederhana untuk mengenalinya, dia adalah semacam rumput berdiameter panjang kemudian berada di perairan dangkal. Harapan kami tentunya adalah karena Sibolga Tapteng ini punya perairan dangkal yang banyak dan kemudian Padang Lamunnya banyak. Ya, kami berharap agar kemudian kita sama-sama menjaga. Tidak hanya itu, kita juga berharap instansi-instansi terkait, baik pemerintah, swasta dan lain sebagainya, mau turun tangan, mau ikut terlibat. Ya, mau ikut terlibat, ya bisa berkolaborasi dengan kita atau berkolaborasi dengan pegiat-pegiat lain, agar kemudian ekosistem Padang Lamun ini bisa lebih terjaga ke depan. Terakhir Bang Dame, pesan buat anak muda, khususnya Bang Dame ya. Gimana caranya kita tetap menjaga lingkungan, khususnya ekosistem yang ada di laut di Tapanuli Tengah Sibolga khususnya, Bang. Buat anak muda yang disebut dengan Gen Z Gen Z atau milenial sekarang. Jadi apa ya, yang meneruskan keberlangsungan hidup ini ya kan, keberlangsungan dunia ini adalah kalian. Kalian. Jadi kalau kita rusak hari ini, maka yang akan merasakan dampak dari kerusakan parah itu nanti ya kalian. Betul. Apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan? Misalnya apa yang sederhana, kurangi belanja online. Kemudian kurangi konsumsi produk-produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah banyak. Kemudian mulailah lebih peduli, lebih minimal terhadap lingkungan sendiri. Betul. Kalau kami sering bilang, hal paling sederhana adalah bisa nggak sampah dari tanganmu itu jangan jatuh. Iya, dimulai dari hal kecil dulu ya. Dari hal-hal kecil dan dari diri sendiri tentunya. Oke, Sobat RRI, kita akhiri podcast hari ini. Bang Dame, terima kasih sudah hadir, Bang. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.